Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal Fadli. Saya dari Prodi Manajemen dengan nomor induk mahasiswa 28921503111. Di sini saya ingin menjelaskan dan menyelesaikan ulangan tengah semester mata kuliah aplikasi komputer dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Marianto MPD. Baik, materi yang pertama yaitu ada jenis dan fungsi perangkat lunak komputer. Apa itu perangkat keras komputer? Perangkat keras komputer atau yang juga sering disebut oleh hardware adalah semua jenis komponen pada komputer di mana bagian fisiknya dapat terlihat secara kasat mata dan bisa dirasakan langsung. Dalam pengertiannya, hardware disebut sebagai peralatan fisik komputer yang berguna untuk melakukan proses input, output, dan proses. 3 jenis hardware. Perangkat keras komputer terbagi atas 3 jenis, yaitu ada pertama, hardware input. Hardware ini adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer. Nantinya data itu akan diolah dalam suatu proses. Perangkat keras yang termasuk ke dalam jenis ini adalah mouse, scanner, keyboard, dan mikrofon. Yang kedua ada proses device. Perangkat keras ini memproses dan mengolah data pada komputer, di mana hardware jenis ini sering disebut sebagai otaknya komputer karena menjadi perangkat yang cukup penting pada proses input data. Contohnya yaitu ada CPU, RAM, dan sebagainya. Yang ketiga ada hardware output. Hardware output ini yaitu perangkat lunak, perangkat keras yang berguna untuk mencetak dan menampilkan informasi dari hasil input data yang berasal dari hardware. Input yang telah melewati proses dari hardware proses. Beberapa contohnya adalah monitor, speaker, dan printer. Baik, ada macam-macam perangkat keras dan fungsinya. Yang pertama ada monitor. Monitor merupakan hardware yang harus ada dalam sebuah perangkat komputer. Kenapa begitu? Sebab monitor memiliki fungsi untuk menampilkan output atau hasil yang berasal dari perintah CPU, serta fungsi utamanya yaitu menyajikan tampilan visual. Yang kedua ada keyboard. Keyboard adalah papan yang terdapat beragam tombol huruf, angka, dan simbol yang berfungsi untuk memasukkan data, mengetik, dan menjalankan proses input ke dalam komputer. Yang ketiga ada mouse. Mouse berfungsi untuk mengendalikan kursor pada layar komputer. Perangkat keras komputer ini digunakan untuk menjalankan perintah tertentu seperti membuka dan menutup program, bahkan juga bisa untuk menarik sebuah objek. Umumnya mouse terdiri dari 3 tombol, yaitu klik kiri, klik kanan, dan scroll. Yang keempat ada CPU atau Central Processing Unit, memiliki peranan penting dalam sistem kinerja komputer, di mana ia menjadi otak untuk menafsirkan dan menjalankan perintah yang diberikan oleh user yang mengoperasikan komputer. Sistem kerjanya yaitu didukung oleh beberapa bagian komputer lain termasuk software untuk menjalankan suatu pekerjaan. Yang kelima ada RAM. RAM memiliki kependekan dari Random Access Memory, yaitu perangkat memori penyimpanan sementara yang digunakan komputer untuk menyimpan dan melanjutkan data yang diterima ke bagian proses dan output. Jika memori utama ini penuh, maka aplikasi harus memakai ruang di mana memori secara bergantian sehingga menyebabkan kinerja perangkat menurun, apalagi saat membuka banyak aplikasi. Yang keenam ada hard disk. Hard disk merupakan hardware yang berfungsi untuk menambung berbagai macam data di komputer secara permanen. Selain itu, fungsinya untuk menjalankan sistem operasi komputer seperti Windows, Mac OS, Unix, Linux, dan sebagainya. 7 ada flash disk. Flash disk cukup populer karena bentuknya yang kecil dan praktis sehingga mudah untuk dibawa kemana-mana. Fungsinya untuk menyimpan data. Meski bentuknya kecil, flash disk memiliki kemampuan menyimpan data yang cukup besar hingga 1 TB. 8 yaitu printer. Perangkat keras komputer yang satu ini berguna untuk mencetak dokumen agar bisa dilihat nyata dalam bentuk fisik seperti kertas. Data yang dicetak ini pun termasuk teks hingga bergambar. Yang ke-9 ada proyektor. Proyektor merupakan alat bantu untuk mengubah proyeksi layar monitor ke dalam ukuran yang lebih besar. Cara kerjanya, proyektor harus terhubung kepada perangkat komputer dan menggunakan layar gulung seperti media proyeksi.
Biasanya proyektor digunakan saat sedang menonton layar tancap atau mengadakan presentasi. Yang ke-10 ada speaker. Perangkat keras ini digunakan untuk menghasilkan output suara pada komputer. Umumnya, speaker digunakan untuk mendengarkan musik, radio, dan suara lain dalam bentuk audio. Mungkin hanya itu yang bisa saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada perkataan dan penjelasan yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.